Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan yang begitu sempurna untuk kita. Sampai detik ini kita ada di akhir bulan April, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menghormati hadirat Tuhan, kita mau bawa pujian kita yang terbaik, kita mau syukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna untuk kami. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari tadi dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami bisa berdiri di sini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memohon, biar Tuhan Engkau melayakkan setiap kami Tuhan pagi ini. Biar kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dengan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan Yesus. Kami mau bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat buat kita semua. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati kita yang rindu akan Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Kita angkat pujian ini saudara. Katakan kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku
dengan anugerah yang ada padamu. Kini kami tahu Tuhan, kini ku tahu segala kelemahan kami. Kuasa kasih-Mu. Dengan sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan kasih-Mu melingkupi hidupku, bawa kami Tuhan mendekat padamu. Lebih sungguh lagi, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, Kau bawa kami kami kan terbang bersama-Mu Tuhan. Terbang bagai Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh sehat sampai hari ini Tuhan. Kami boleh hidup sampai detik hari ini. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan kepada Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kau bawa kami Tuhan mendekat padamu. Thank you Jesus. Kami kan terbang Tuhan, melewati segala permasalahan hidup kami bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Oleh kuasa. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Sembah Tuhan, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan membawa kami lebih dekat kepadamu.
terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Karena kuasa kasih-Mu Tuhan membawa kami mendekat kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna, yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Mari terus sembah Tuhan, angkat ucapan syukur kita bagi Tuhan. Ya la 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 shiri la 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 la. Ya la 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 shiri la 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 shara la. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan-Mu Bapa. Tiada yang mustahil Tuhan bagimu. Kaulah kami yang dahsyat, Kaulah kami yang hebat. Kau Tuhan dan Raja kami. Betapa besar perbuatan-Mu bagi kami, betapa lebarnya cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. This is my soul, my Savior God, to Thee. You are so great, Lord, how great Thou art. You are so great, how great Thou art. This is my soul, this is my soul, my Savior God, to Thee. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. Mari jemaat HOB nyanyi kepada Tuhan, katakan, this is my. Ini nyanyian syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. This is my soul. Oh, my Savior God. Oh Jesus, oh, how great Thou art. Amen. How great Thou art. Mari lebih sungguh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, my soul. Oh, You are my Savior Jesus.
Tuhan kita besar, yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, berikan tos, katakan engkau diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Kita terima kuasa dari Tuhan, kita terima tebusan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita bertepuk tangan, tinggikan Tuhan kita Yesus. Hey! Percaya mujizat Tuhan pasti terjadi buat setiap kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Mari nyanyi bait kudusnya Tuhan. Kami bait kudusmu, yeah. Sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Dan sekali lagi angkat suaramu saudara, tinggikan Tuhan kita. Umat pilihan Tuhan yang Tuhan telah tebus. Sama-sama angkat suaramu saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, kami mengangkat pujian bagimu Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Yes. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi di tempat ini, dalam hidup kami yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi angkat suaramu saudara, katakan ku berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari jemaat HOB nyanyi lebih sungguh lagi, lebih keras, katakan kami terima. Kemanapun Tuhan utus kami pergi Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi ya. Hey. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa
you give me strength. Nothing is impossible to you. Eyes are open, yes. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ayo melompat bagi Tuhan. Jiwa-jiwa muda melompat bagi Tuhan Yesus. Hey. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama saudara. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Yeah. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all, we can do all things with God. Amen. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Serahkan haleluya. Amen. Sekali lagi angkat suaramu saudara. Nyanyi katakan. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I feel. Yeah. Deep down I know that you're here with me. 'Cause we know that you can do anything. Sekali lagi lompat sama-sama. Through you I can do anything. Amen. I can do all things. For with you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan. Mari nyanyi sama-sama saudara, katakan pujian ini. We believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe. Sing it again. I believe. Oh, oh, oh. I believe in you. I believe. I believe. Mari jemaat HOB nyanyi. Through you I can do. Angkat suaramu lebih keras. Percaya bahwa Tuhan yang kasih kita kekuatan. Yes. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Living by faith. Nothing is impossible. To you I can do anything. Oh, we can do anything. With you, Jesus. Nothing is impossible to you. Blind
hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Mari angkat suara kita sama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, Bukan karena kuatku, tapi karena Roh-Mu. karena Roh-Mu. Kami bawa hati dan hidup kami Tuhan, Ku bawa hatiku sebagai persembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ini yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan Yesus yang mampu jadikan kami Tuhan yang berkenan selalu. Sekali lagi sembah Tuhan katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan Kesukaan hati kami. lepas semua aku mengenal kehendaknya Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku Tuhan. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan pagi siang ini. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan, mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin anugerah-Mu menjadikan kami berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari sambil nyanyi kepada Tuhan, katakan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. ini yang menjadi kekuatan hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Hamba yang berkenan. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita dan hati kita kepada Tuhan, katakan, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati kami, Tuhan. ku lepas semua aku untuk mengenal Kehendak-Mu, Tuhan, di hidup kami. mengiring Yesus, itulah Kekuatan hatiku. Amin. jadikanku hamba yang berkenan. Mari jemaat Tuhan saja Mengikut Yesus. Jadikanku hamba yang berkenan. sekali lagi dengan hati lebih sungguh sembah Tuhan, katakan, mengikut Yesus. Mengikut Saya undang Bapak Pendeta Bambang Yona. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, maka kami mohonkan kiranya spirit of understanding and spirit of knowledge dicurahkan atas setiap kami, dan Tuhan mengurapi setiap kami. Terangi kami dengan firman-Mu, dan terangi kami dengan cahaya daripada wajah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya.
Silakan duduk, saudara. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara, hari ini usia saya mencapai 64 tahun dan dari kecil saya dibesarkan dalam satu keluarga yang luar biasa. Ibu saya adalah seorang tukang masak yang mencari nafkah sehari-hari, dengan memulai usaha catering di kantor-kantor. Dan ayah saya ini adalah seorang mantan atlet, yaitu seorang petinju nasional, sehingga dari kecil, saudara, kami bertiga bersama dengan dua abang saya dilatih untuk bertinju. Kalau kemudian satu hari ayah saya tahu saya berkelahi dengan teman yang ada di sekolah atau dengan tetangga-tetangga yang ada di kampung, maka ayah saya kemudian mencari orang yang mengalahkan saya dan ditanya, berani nggak berkelahi sekali lagi dengan anak om? Nah, maka sebelum berkelahi untuk kali yang kedua, bapak saya ini unik. Nah, diajarin nanti gini ya. Nah, pokok nggak boleh kalah. Kalau kalah, diadu lagi. Berani nggak sekali lagi? Begitulah. Saya belajar banyak hal tentang kesabaran, menahan diri itu dari ibu saya. Karena ibu saya adalah seorang yang sangat-sangat dicintai oleh seluruh keluarga besar. Nah, namun ibu saya juga adalah seorang yang tidak kalah uniknya. Karena dari ibu saya belajar begini, kalau kamu bisa ngalah, ngalah sajalah. Jangan bertengkar, jangan berkelahi. Tapi, kalau kamu sudah mulai berkelahi, jangan lari, jangan mundur. Nah, itu ibu saya. Sehingga saya besar, saudara, dalam satu keluarga yang punya value seperti ini. Pada waktu saya berusia 17 tahun, maka terjadilah konflik antara saya dengan bapak saya. Karena pada waktu itu, mohon maaf, saya belajar mulai merokok. Jadi waktu ayah saya tahu saya merokok, maka ayah saya marah, saudara, mohon maaf ya. Dia buka sandalnya, dia angkat dan dia mau pukul kepala saya dengan sandalnya. Tapi waktu dia mengangkat tangan, maka saya berkata, papa pukul, saya balas. Saudara, sejak dari hari itu, maka kami tinggal satu rumah, tapi kami tidak bicara. Setiap kali kalau kami bertemu 3 menit bicara baik, menit keempat, menit kelima pasti berkelahi. Kalau sudah berkelahi, saudara, ya, maka dua-duanya tidak bisa lagi untuk mengendalikan dirinya. Saya pernah satu waktu, mohon maaf, saudara, ya, saya kemudian lari ke dapur, saya kemudian taruh itu senjata, brak. Salah satu antara kita, siapa yang keluar dari tempat ini? Seperti itu, saudara, terjadi antara bapak dan anak. Nah, singkatnya, karena saya dianggap tidak cocok dengan papa, mama lihat saya cong dengan papa, maka ibu saya mengirim saya untuk pergi ke luar negeri untuk sekolah. Dengan harapan supaya tidak terlalu banyak pertengkaran terjadi di rumah. Maka setelah selesai, saudara, saya mulai bekerja, saya mulai berusaha. Tapi tidak ada satu pekerjaan yang saya bisa selesaikan dengan baik. Dengan kata lain, saya mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Sampai suatu waktu, ibu saya berkata, sudahlah, mungkin kamu tidak cocok bekerja. Sudah, mama kasih modal dan kami buka pabrik. Tetapi gak lama pabrik itu buka, bangkrut kembali. Saudara, karena bangkrut,
Maka akhirnya abang saya, Pak Charles, berkata, coba deh kamu pergi ke Surabaya untuk cari pekerjaan di sana. Dan singkatnya saya bekerja di satu perusahaan pelayaran. Di sana saya berkenalan dengan seorang hamba Tuhan, adik daripada Pastor Niko, yaitu Pak Bernard Nyotora Harjo. Beliau pada waktu itu menjadi pimpinan daripada Full Gospel dari Manyar Chapter. Dan saya kemudian diajak untuk ke persekutuan milik daripada PT Jawa Indah. Nah, pada waktu saya berada di persekutuan doa tersebut, saudara, ya, tiba-tiba Pak Bernard menyanyikan lagu ini. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sewaktu pujian itu dinaikkan, tiba-tiba saya merasa ada satu orang di belakang saya. Dan dia peluk saya, persis seperti bapak saya peluk saya. Tujuh tahun kami tidak bicara satu dengan yang lain. 7 tahun saya sudah tidak pernah mengalami kasih sayang daripada seorang bapak. Tapi hari itu, pada waktu saya buka mata, saya tidak melihat ada orang. Tapi waktu saya tutup mata, saudara, saya merasakan pelukan yang begitu erat. Dan pada hari itu, pertama kalinya saya bertemu dengan Tuhan. Saya menangis sejadi-jadinya. Dan pulang daripada persekutuan itu, saya punya kerinduan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Pada waktu saya berdoa di kamar, dan saya minta Tuhan lawat saya sekali lagi. Saya kepingin mengalami pengalaman seperti yang kemarin. Saudara, pada waktu saya berdoa dan memanggil Tuhan itu Bapak, saudara tahu apa yang terjadi? Wajah Bapak saya yang keluar. Saya berhenti, saudara. Saya nggak sanggup untuk berdoa lagi. Dan kemudian Tuhan menggerakkan saya untuk kembali dari Surabaya ke kota Jakarta dan saya cari bapak saya. Pada waktu saya bertemu dengan bapak saya, maka saya berkata, Pak, 7 tahun kita tidak bicara. Saya salah. Saya minta maaf, Pak. Saudara, saya pikir selesai. Enggak. Bapak saya tidak mau mendengarkan dan meninggalkan saya. Saya harus menunggu 7 tahun. Dari tahun 1984 sampai tahun 1991. Pada tahun itu, entah kenapa tiba-tiba, saya juga lupa peristiwanya. Dia marah sekali dengan saya. Dan tiba-tiba dia pukul saya kembali. Saudara, begitu dia pukul, saya langsung kemudian peluk dia dan saya berkata, Pak, ampuni saya, ampuni saya. Saudara, kami bergulat di rumah. Ibu saya sudah tidak bisa bicara apa-apa, dia hanya bisa menangis, saudara. Dan kemudian ibu saya telepon abang saya untuk datang, kami dilerai. Dan pada akhirnya rekonsiliasi terjadi. Pada waktu itu ayah saya menangis. Dan kami berbaikan satu dengan yang lain. Tidak lama setelah itu, ayah saya dipanggil oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita berpisah untuk selama-lamanya. But
Saya mau bersaksi kepada Anda, sejak hari itu, apa saja yang saya pegang, apa saja yang saya kerjakan, semua itu diberkati Tuhan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, mari kita lihat Amos pasal 9, tolong ditayangkan slide yang pertama. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Maka di sini ada suatu ayat Alkitab yang menceritakan tentang pemulihan Pondok Daud. Gereja kita adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan Pondok Daud yang telah roboh. Nah, mengapa Tuhan ingin memulihkan Pondok Daud yang telah roboh? Ayat yang ke-12 berkata, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Dengan kata lain, waktu Pondok Daud dipulihkan, akan terjadi penuaian jiwa yang sangat besar. Nah, pada tahun 93, saya meninggalkan kota Jakarta dan saya diutus oleh Paniko untuk mengembalakan sidang jemaat yang ada di kota Medan, dan kita mulai menanam gereja baru. Kami menyewa 2 ruko dengan jemaat 119, jemaat yang kecil, jemaat yang tidak terlalu besar, dan saya mulai pelayanan di kota Medan 32 tahun yang lalu. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya mulai menyampaikan tentang pemulihan daripada Pondok Daud, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Survei mencatat penginjilan yang paling efektif di seluruh dunia adalah membuka gereja baru. Dengan kata lain, kalau kita ingin menuai, maka kita perlu kemudian menyediakan wadah-wadah, kita perlu menyediakan tempat-tempat untuk ibadah. Saya mulai mengubah restoran menjadi tempat ibadah, bioskop menjadi tempat ibadah, rumah sakit jadi tempat ibadah, dan orang menunggu apalagi yang dilakukan oleh Pendeta Bambang untuk mengubah tempat-tempat menjadi tempat ibadah. Yang terakhir, resort kemudian kita rubah jadi tempat ibadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dari satu gereja, kemarin saya kemudian WA ke Paniko dan saya berkata, Koniko, puji Tuhan hari ini kita menanam 227 gereja yang ada di seluruh Sumatera Utara. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2, waktu Daud melarikan diri daripada Saul, maka Daud menyembunyikan diri di suatu tempat yang bernama Goa Adulam. Di Goa Adulam maka saudara berkumpullah 400 orang. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengalami kesukaran dalam hidup. Mereka adalah orang-orang yang dikejar hutang pihutang, orang-orang yang sakit hati, dan orang-orang yang luka. Pada waktu Daud bersama-sama dengan mereka, maka Daud mengubah 400 orang ini untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang ikut dia berperang. Dan Alkitab mencatat, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terlibat hutang piutang, orang-orang yang dalam kesukaran berubah dan diubah untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Alkitab mencatat mereka tidak pernah kalah dalam peperangan, karena Daud disebut adalah a mighty warrior. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Mengapa Tuhan ingin mengubah Pondok Daud yang telah roboh? Dengar baik, Daud ini bukan lahir dari keluarga yang luar biasa, dari orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti Simpson dan lain sebagainya. Tapi Daud disebut adalah anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tua.
Seorang yang dicatat dalam Alkitab, sekalipun bapakku dan ibuku melupakan aku, tapi Tuhan tidak pernah melupakan aku. Anda bayangkan, dia dianggap sebagai ada, tapi dia tidak ada. Dia dilupakan oleh banyak orang. Karena, mohon maaf, Daud adalah seorang yang pendek kecil, yang kemampuannya hanya memainkan musik dan bernyanyi. Bukan menjadi pria idaman yang ada pada waktu itu. Abang-abangnya melayani sebagai tentara di pemerintahan daripada Saul. Tapi Daud hanya mengembalakan 2 dan 3 ekor kambing dan domba. Karena tidak ada seorang pun yang mau mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi sejarah mencatat tidak ada raja yang lebih besar daripada Daud. Oleh sebab itu sampai dengan hari ini lambang daripada Israel menggunakan lambang The Star of David. Salomo anaknya adalah seorang raja yang lebih kaya, tapi dia tidak lebih besar daripada bapaknya yang bernama Daud. Saudara, dengan kata lain, pemulihan Pondok Daud ini adalah suatu pelayanan yang akan mengubah wajah setiap kita, yang akan mengubah seluruh kehidupan kita. Saya kenal Pak Niko sejak tahun 1984 sebagai seorang penyembah Tuhan yang sangat sederhana. Mohon maaf, seorang yang miskin, mohon maaf, seorang yang bangkrut, yang gagal dalam karirnya. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana perubahan itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar dan berkat dari pemulihan yang dikehendaki oleh Tuhan? Anda lihat dalam ayat yang ke-11, Tuhan sendiri yang akan membangun, Tuhan sendiri yang akan menutup pecahan dindingnya, Tuhan sendiri yang mau Pondok Daud itu dipulihkan. Nah, pada waktu Pondok Daud itu dipulihkan, maka Edom dan segala bangsa akan dipanggil kembali. Siapakah Edom? Next, kita lihat Edom, Amos 1 ayat 11, adalah seorang pribadi yang merupakan kerabat dan keluarga daripada Israel. Tapi sayang, dia hidup dalam dendam, dalam kemarahan, dan dalam perseteruan. Dia mengekang belas kasihannya. Dia menyimpan gemasnya terhadap orang Israel. Mengapa? Karena Edom adalah anak daripada Esau. Dan Yakob yang merupakan leluhur daripada orang Israel pernah menukarkan hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Edom tidak bisa terima karena hak kesulungan daripada nenek moyangnya diambil oleh Israel. Oleh sebab itu maka mereka menaruh dendam kepada Israel. Waktu Israel keluar dari tanah Mesir dan ingin masuk ke tanah Kanaan, mereka menghadang perjalanan orang Israel dengan pedang, dengan harapan supaya orang Israel akan melewati padang gurun, dan biarlah padang gurun akan membunuh mereka, dan mereka tidak mau mengotori tangannya karena Israel masih kerabatnya. Saudara, Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, keturunan Edom dihukum oleh Tuhan. Tuhan berkata, sampai dengan keturunan ketiga, Edom tidak boleh beribadah. Anda bayangkan, 2 keturunan hilang karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan masih memiliki belas kasihan kepada Edom, dan Tuhan berkata, pada waktu Pondok Daud nanti dipulihkan, Edom akan kembali lagi beribadah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dengar baik. Matius pasal 5 ayat 44 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, saya mau cerita. Saudara, pada waktu saya menanam gereja, nah saya melihat ada satu supermarket
di tengah-tengah perumahan tasbih yang sangat besar. Nah, maka tidak ada gereja. Saya kemudian datang dan nego dengan pemilik supermarketnya, dan saya bilang lantai atasnya saya sewa dan saya akan pakai itu untuk ibadah. Di depan daripada supermarket itu ada masjid raya yang sangat besar, dan saya datang ke sana untuk minta izin. Saudara, mukjizat terjadi. Jadi pengurus masjid memberikan izin buat kami ibadah di seberangnya persis. Saudara, saya berkata, puji Tuhan, nih mukjizat pertama terjadi. Nah, maka setelah kemudian dapat izin, saya kemudian tulis surat ke BPD untuk minta izin supaya kita urus nanti ke Departemen Agama, surat pengakuan pendirian gereja. Saudara, mukjizat kedua terjadi. Masjid berikan izin, gereja tidak berikan izin. Nah, kan aneh. Saya tidak mengerti. Selidik punya selidik, nggak taunya ya BPD ingin membuka gereja di sana karena rumahnya di sana. Nah, setelah saya tahu, kemudian saya temuin dan dia bilang begini, gini, Pak Bambang, saya dari dulu kepingin jadi gembala sidang dan saya ingin punya gereja. Gimana kalau tempat Pak Bambang itu yang di mall, yang di atas supermarket itu dikasih ke saya? Saya bilang gini, kalau Bapak mau buka nggak apa-apa, Bapak ambil aja, saya akan ambil tempat di sebelah sana. Jadi kira-kira ada 2 kilometer, saya kemudian pindah ke tempat yang baru. Nah, setelah kemudian saudara, saya berikan tempat itu, dia telepon saya. Pak Pendeta, ada firman Tuhan buat Pak Pendeta. Hendaklah yang kuat menolong yang lemah. Saya bertanya, apa artinya? Maka dia berkata, saya mau buka, tapi saya nggak punya duit. Pak Pendeta kan punya uang. Nah, maksudnya, ya Pak Pendeta yang bayarin deh. Jadi biaya kontraknya, saudara, dia minta dari saya. Saya langsung nggak mau ngomong, tutup tempatnya, teleponnya. Ya, saya nggak jawab, ya nggak jawab, nggak, tutup. Kenapa? Saya bilang, ini orang sudah dikasih hati, minta amplak, minta jantung. Wah, ini boceng lila. Nah, waktu doa, saudara, tahu Tuhan ngomong apa? Hambaku, kalau ada orang minta baju kamu, berikan juga sekalian jubah kamu. Saya tanya, artinya apa Tuhan? Kasih aja. Kasih, demi perdamaian kasih aja. Oh, kasih Tuhan, kasih. Tulis ceklah saya. Kirim ke rumahnya. Terima kasih, dan dia buka gereja. Nah, waktu dia buka gereja, saya berdua istri datang, baru turun mobil, saudara. Saya pikir kita adalah tamu yang dihormati karena kita yang kemudian nego tempat itu, kita yang biayai. Waktu turun, saudara, dia lihat saya, langsung gara-gara kamu. Saudara, ada apa? Ada apa? Kalau bukan gara-gara kamu, saya tidak seperti ini. Ada apa? Dia cerita. Saya boleh buka ibadah di tempat ini, pembukaan saja, tapi ibadah minggu tidak boleh. Siapa yang larang? Masjid yang di seberang. Loh, saya tanya, loh saya dapat izin kok. Nah, ternyata yang pengurus masjid berkata, Pak Bambang saya izinkan karena Bapak minta izin, tapi pendeta ini belum minta izin ke kami. Oh begitu. Nah, saudara, saya berkata pulang. Karena saya juga udah gak tahan nih. Ingat latar belakang saya, Pak. Ibu saya bilang kan, jangan bertengkar, jangan berantem. Tapi kalau kamu berkelahi, jangan mundur. Saya bilang, San pulang. Gak jadi peresmian gereja itu, kami pulang. Ini udah panas nih saudara.
Saudara tahu, dia telepon lagi. Pak Pendeta, sekarang saya tidak bisa ibadah. Kan Pak Pendeta ada tempat tuh 2 kilometer dari sini. Ajaib ya. Gimana kalau tempat itu dikasih ke saya? Saudara, saya udah gak sanggup ngomong. Nah, saya mau kasih contoh nih. Pak, siapa Pak namanya? Ini orang Medan sama-sama. Sini. Saya mau kasih contoh. Waktu saya doa, Tuhan tuh ngomong gini. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, apa yang kamu mesti lakukan? Tangkis. Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, sekarang pipi kanan Bapak yang mana? Ya, boleh digampar kan? Boleh. Baik, beliau baik. Boleh saya gampar. Kalau gampar pipi kanan gimana saudara caranya? Saya akan pakai buku jari saya. Jadi saya akan tampar dia nih. Pak! Sana dong. Coba sekali lagi. Loh, sakit gak? Pasti sakit. Tapi kalau kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Nah, pipi kiri yang mana? Gini kan? Tamparnya gimana? Tentunya kan pakai dalam kan? Yang lebih halus kan? Iya kan? Ditampar kan? Pak! Gitu. Sakit gak? Sakit saudara. Tapi saya mau ajarin Anda. Sekarang saya mau tanya, kalau imam memberkati itu gimana? Apa imam memberkati seperti pengacara? Enggak kan? Cara berkati gimana? Dibalik tangannya. Pakai tangan yang mana? Sebelah dalam. Jadi, kalau Anda ditampar pipi kanan, berkat belum turun. Kasih pipi kiri. Begitu dia gampar, pak. Apa yang terjadi? Saudara, Anda akan lihat berkat itu akan turun dengan berlimpah-limpah. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Berdamai gak gampang. Percaya, Tuhan aja memperdamaikan kita, dia perlu naik ke atas kayu salib. Nah, kenapa perdamaian itu penting? Next. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11 atau 1 Timotius 5 ayat yang ke sebelum ini. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Nah, Alkitab berkata begini, ini ayat ini ya, hari-hari ini sering disalah mengerti. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, jadi ayat ini seringkali dipakai gini. Kalau ada saudara kamu yang miskin, saudara kamu yang susah, kamu gak usah bayar perpuluhan. Kan begitu kan khotbahnya? Gak usah kasih persembahan ke gereja. Berikan dulu kepada saudaramu yang miskin itu. Saudara, kedengarannya baik. Alkitab, saudara, mengajarkan kepada kita salib itu adalah hubungan kita vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia harus seimbang. Anda gak bisa kemudian mengadu mana yang lebih penting, mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Kenapa Tuhan memberikan perintah itu? Karena Tuhan janji sama Israel, aku akan bawa kamu ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Tuhan tidak mau ada seorang pun yang miskin. Jadi kalau ada orang yang miskin, tugas kamu membantu dia. Gini ya, saya bersaksi ya. Jadi di kantor, saudara, itu seringkali itu ada proposal tuh segini. Isinya Pak, minta bantuan. Anak sekolah, istri dioperasi, dia masuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi saya punya tim memeriksa tuh. Nah, kemudian dikasih disposisi oleh tim saya. Pak, yang ini bohong. Yang ini kemarin udah pernah juga ngajukan. Nah, jadi yang di reject, saudara, ya, nah, saudara, ditaruh di pinggir. Dan pada waktu saya tidak mau proses. Nih ya, saya mau sharing ya. Tiba-tiba itu ada suara. Hambaku, aku panggil kamu sebagai bendahara. Kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Nanti aku cari orang lain yang akan membantu mereka. Tuhan bohong Tuhan. Sudah, kalau dia bohong urusan dia sama aku. Tapi kamu aku panggil untuk memberi. Saya akan tutup karena waktunya habis. Ya, yang terakhir saja. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Maka brotherly love dipercayakan oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Tahukah Anda dosa pertama di mana Kain itu membunuh adiknya yang bernama Habel, dan Tuhan bertanya, "Hei Kain, di mana adikmu?" Maka Kain menjawab, "Am I my brother keeper?" Apakah aku menjadi penjaga adikku? Saudara, Edom, Kain menciderai brotherly love. Kenapa sampai dengan usia 24 saya masih senang berkumpul dengan anak-anak nakal? Saudara, saya mau bersaksi kepada Anda. Karena justru dalam dunia kegelapan, saya melihat brotherly love itu sangat dijaga. Mohon maaf ya Pak, kalau saya berkelahi, teman-teman saya tidak pernah bertanya apa penyebabnya, di mana, gara-gara apa, nggak pernah. Saya hanya berkata, saya berkelahi, ikut, semua ikut saudara. Kalau saya kemudian saudara lari dari rumah nih, oleh karena ada masalah, nah maka saya boleh tinggal di rumah siapapun teman-teman. Gak perlu berpikir makan apa, semua disediakan. Why? Brotherly love. But, mohon maaf kalau saya mesti katakan ini, sangat sulit kita cari di gereja. Oleh sebab itu, maka pada hari-hari terakhir Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Pada waktu pondok Daud yang telah roboh ini dipulihkan, maka Tuhan akan mempercayakan the key of David. The key of David berbicara tentang kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Pada waktu seseorang itu mau berdamai, karena arti Philadelphia adalah brotherly love. Pada waktu kita menghormati persaudaraan, pada waktu kita menghormati kasih persaudaraan, maka di situ Tuhan mempercayakan sebuah kuasa kepada kita, yakni kuasa untuk membuka dan kuasa untuk menutup. Oleh sebab itu Anda lihat, dari satu gereja yang kecil, yang saya mulai 119 orang, hari ini saya melihat ayat ini digenapi. Tidak ada tempat yang tidak bisa dibuka. Tidak ada tempat juga yang tidak bisa ditutup. Saudara, bersama dengan Tuhan, maka gereja demi gereja, cabang demi cabang, tempat ibadah demi tempat ibadah, itu mulai dibuka. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar dan kudus
namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Saudara, mari kita buka kedua tangan kita. Tuhan Yesus mengajarkan, jika kamu datang dan menghampiri mezbahku, kamu teringat kamu punya masalah dan ganjalan satu dengan yang lain, maka firman Tuhan katakan, tinggalkan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Anda yang punya masalah, orang tua, anak, suami dan istri, mari saat ini ambil waktu, lepaskan pengampunan. Pada waktu kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni kita. Oh Rabatakara Lamatu, Tuhan kau dengar doa kami. Oh Rabababa, segala sesuatu yang berkaitan dengan luka melukai, perseteruan, saat ini kami selesaikan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Women in Christ diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah, basement G4, zona merah. Yuk kami mengundang para wanita agar dapat bergabung bersama kami untuk beribadah bersama-sama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para rasul begitu menanti-nantikan tercurahnya Roh Kudus dengan bertekun di dalam doa. Maka dari itu, GBI Puri Indah mengadakan 10 hari doa pencurahan Roh Kudus dari tanggal 10 Mei sampai dengan 18 Mei di GBI Puri Indah Mall jam 7 malam. Segarkan jiwa saudara dan bangkitkan karunia-karunia roh saudara melalui ibadah ini. Untuk saudara yang ingin lebih dalam lagi mengenal Roh Kudus, kami GBI Puri Indah telah menyediakan renungan khusus untuk saudara di Bible U Version. Bagi saudara yang ingin mengaksesnya, dapat meng-scan QR Code berikut atau mendatangi counter ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday, and God bless Indonesia. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Tinggikan Tuhan Yesus, agungkan Dia. Berjalanlah bersama dengan Dia. Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Kasih Tuhan melimpah, berkat Tuhan tercurah untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk sekolah kita. Ada kuasa dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat terjadi. Biarlah kasih daripada Allah dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.